Nah, di saat yang gembira ini atau yang cerah ini, yang suasana yang damai ini, saya ingin menyampaikan bahwa kami memang benar-benar tidak lagi profit oriented, tapi sejak tahun 1987 kami sudah memutuskan untuk memakai happiness sebagai orientasi kami. Memang banyak orang mengeritkan dahi, dan itu haknya. Dan banyak para ahli yang mencemooh saya, mengatakan bahwa, bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa saya itu munafik. Mana ada, katanya, pengusaha yang tidak profit oriented. Nah, di sini sebetulnya saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi saya juga tidak ingin disalahkan sebelum Anda mendengar penjelasan saya. Jadi yang dimaksud dengan happiness oriented ini bukan berarti saya menolak semua profit. Dan sebagai perusahaan tentu saja saya membutuhkan profit. Tapi bukan berarti saya mengorbankan segala-galanya atau melakukan apapun juga demi profit. Jadi di Joger kami tidak menerima semua profit. Dan ini bisa dibuktikan dengan beberapa kejadian yang nanti akan saya ceritakan secara terpisah. Karena kalau ini diceritakan terlalu banyak, terlalu panjang, atau akan kecewa. Jadi yang dimaksud dengan happiness oriented itu adalah kami tetap bekerja secara baik, jujur, ramah, bertanggung jawab, bersyukur, dan bermanfaat bagi diri kami sendiri secara egois tapi positif. Karena bagi kami egois itu adalah indah sekali. Buktinya kan kita sebagai manusia diberi ego, diberi diri, diberi pribadi, dan akan bertanggung jawab secara pribadi juga. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan egoisme positif itu adalah bagaimana kita bermanfaat bagi diri kita sendiri dalam arti optimal dan seluas-luasnya, yaitu juga bermanfaat bagi para stakeholders dan lingkungan hidup. Jadi kalau saya rasa kalau ada profit yang merusak lingkungan hidup, kami tolak. Atau ada profit yang merugikan stakeholders sesama, kami juga tolak. Karena itu tidak mungkin profit-profit yang merugikan orang atau merusak lingkungan itu tidak mungkin membuat kita bahagia. Profit semacam itu hanya membuat kita menjadi kaya. Apa gunanya kita kaya kalau tidak bahagia? Tapi mungkin lebih tidak berguna lagi kalau kita sudah miskin lalu tidak bahagia juga. Nah, jadi dalam konsep happiness oriented itu kita tidak ingin menjadi kaya, kita tidak ingin menjadi miskin, tapi kita ingin bahagia. Karena bahagia itu adalah tujuan kami. Dan juga saya rasa tujuan Anda. Lalu apa itu bahagia? Apa itu happiness? Ada yang mengatakan itu intangible. Memang intangible. Karena itu adalah rasa. Segumpal rasa yang kita rasakan kalau kita sudah melakukan kebaikan secara jujur, ramah, bertanggung jawab, bersyukur, dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dalam arti optimal dan seluas-luasnya. Yaitu juga bermanfaat bagi para stakeholders dan lingkungan hidup. Itu yang dimaksud dengan happiness. Happiness itu adalah bagaimana kita menjadi kaya sekaya-kayanya, tapi tentu saja tanpa membuat atau membiarkan orang lain tetap miskin. Oke? Itu yang dimaksud dengan happiness oriented. Itu baru singkat saja. Tapi kalau Anda ingin yang lebih jelas, silahkan mampir ke Joger dan saksikan sendiri. Karena kalau saya ngomongnya yang baik-baik saja, Anda kira saya berpromosi. Padahal di Joger kami sudah lama tidak berpromosi. Kami hanya berdispromotion. Jadi dispromosi itu artinya bagaimana kita menyampaikan secara baik, jujur, ramah, bertanggung jawab, bersyukur, dan bermanfaat bagi diri kami sendiri dalam arti optimal dan seluas-luasnya. Sehingga apa? Tidak merugikan siapa-siapa. Belilah produk-produk Joger yang jelek-jelek. Tapi jangan lupa sisakan uang Anda untuk membeli produk-produk yang bagus-bagus di tempat-tempat lain.
Nah itu kan artinya kami mengaku jelek. Dispromotion itu intinya adalah bagaimana mengaku secara baik, jujur, ramah, bertanggung jawab, bersyukur, dan bermanfaat secara optimal dan seluas-luasnya. Nah jadi sebenarnya dispromosi itu tidak bermaksud untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan keuntungan, tapi meningkatkan kebahagiaan. Nah kebahagiaan itu ya, tidak ada hubungannya dengan omset yang terlalu besar. Jadi juga tidak ada hubungannya dengan omset terlalu kecil. Kalau terlalu kecil atau terlalu besar itu pasti tidak happy. Jadi inti dari dispromotion itu adalah bagaimana kita mengontrol omset kita, mengontrol produksi kita supaya jangan lembur sakit, akhirnya apa gunanya. Dan kemudian juga mengontrol, tidak boleh orang beli lebih dari 12 potong. Ini sejak tahun 2006 ini. Sebelumnya tidak boleh lebih dari 10 potong. Tapi karena diproses terus, ya kita sekarang berkompromi. Jadi satu orang, satu hari maksimal hanya boleh membeli 12 potong kaos kami. Nah itu batas maksimal. Batas minimalnya adalah, kalau Anda memang sudah ingin berbelanja di tempat kami, janganlah kurang dari 1. Jadi minimal 1. Karena kalau Anda mau beli kaos kami separuh, kami tidak layani. Apalagi seperempat. Itu yang dimaksud dengan dispromotion. Dan kami memang menjelek-jelekkan. Bukan jelek-jelekkan, ngaku jelek. Karena kami memang jelek. Tapi tidak usah khawatir. Ya, kita di Jogger hanya menjual yang jelek-jelek, yang bagus-bagus kami pakai sendiri. Nah ini kan bagus bagi saya. Tapi ini dengan keyakinan atau dengan pengertian bahwa sesuatu yang jelek untuk kami belum tentu jelek untuk Anda. Karena jelek untuk orang Amerika belum tentu jelek untuk orang Amerika. Ya nah. Jadi silakan. Kalau ternyata bagi Anda tidak jelek, mau beli silakan. Yang penting jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Merdeka. Selamat pagi. Baju kuning menarik. Sapi. Kalau tidak ada sapi, sapu. Kalau tidak ada sapu, sapu. Apakah kalian budaknya Jogger? Bukan. Apakah kalian karyawannya Jogger? Bukan. Kalau bukan begitu, apa kalian? Apakah kalian menerima gaji? Ya. Kalau tidak menerima gaji, kalian menerima apa? Uang saku. Apakah uang sakunya cukup? Lebih. Lebihnya banyak? Banyak. Lalu kelebihannya diapakan? Ditabung. Apakah kelebihannya boleh pindah balik? Apakah kalian puas ditipu? Puas. Apakah kalian senang ditipu?